Sebuah kisah hidup dari salah satu narasumber yang menceritakan kisah tentang saudara kandungnya yang sampai nekat pesugihan yang tak lain menumbalkan dirinya sendiri. Kisah ini mungkin pada awalnya yang tak lain dari si pelaku itu yang sebut saja di sini namanya Pak Supar. Pak Supar ini adalah adik kandung dari narasumber yang sebut saja di sini namanya Pak Tarno. Dari apa yang diketahui oleh Pak Tarno, kesuksesan seorang Supar itu bisa dibilang sangat tidak wajar. Karena yang pasti ya latar belakang itu kan diketahui, apalagi seorang kakak yaitu dari Pak Tarno. Pak Supar itu hanya sebatas seorang pedagang biasa yang setiap hari pun secara nominal, itu pun bisa ditebak. Paling laku, paling habis itu ya paling banter itu totalnya cuma 50.000 karena dagangan kecil. Itu pun udah termasuk modal. Namun dari apa yang dilakukan oleh Supar ini, dagangan yang hanya totalnya 50.000 itu udah termasuk keuntungan dan modal ya. Kebutuhan keluarganya ini bisa dibilang semuanya tercukupi. Bahkan pekerjaannya ya hanya sebatas dagangan asongan kecil cuman di sekolahan SD. Namun dalam waktu 2 bulan itu udah bisa renovasi rumah. Nah waktu itu kan sempat nanya sama Supar juga, kamu dapat uang dari mana? Ya bukannya rasa ingin tahu atau apa. Khawatirnya kakak kandungnya itu yang namanya Tarno itu kan khawatir kalau Supar itu punya hutang ke orang lain. Jangan sampai, karena ya melihat kondisi adiknya ini yang namanya Supar itu kan penghasilannya berapa, kalau misalkan hutang sampai puluhan juta tentunya kan akan membebani Supar dan keluarganya. Ketika menanyakan hal tersebut, si Supar ini menjawab sama Tarno, ya soal renovasi rumah ini kan ya sampai nggak usah khawatir, ini semua hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun saya nabung. Jawaban dari si Tarno, ya syukurlah kalau itu bukan dari hutang. Enggak, saya enggak hutang, kata si Supar ini. Setelah 2 bulan renovasi itu berjalan kurang lebihnya hampir 3 minggu ya, rumah itu udah berubah. Yang tadinya rumah kecil yang bisa dibilang ya belum sempat dirapihkan lah temboknya, itu udah dirapihkan, bahkan atapnya pun sempat diturunkan, diganti kayu yang baru. Itu lumayan, kalau biaya total mungkin hampir ya bisa dibilang ya 30-an juta mungkin ada. Namun logikanya kembali, si Supar itu pekerjaannya kan tadi cuman di SD. 2 bulan udah bisa renovasi rumah dengan tabungan yang totalnya 30 juta. Padahal di bulan-bulan sebelumnya ataupun 1 tahun sebelum renovasi rumah, Supar itu sering ngeluh sama kakaknya namanya Tarno ini, kalau dia itu ya kepingin rasanya jadi orang yang umum lah, setidaknya ya punya rumah yang direhab. Rumahnya waktu itu kan bisa dibilang udah reop lah, atapnya udah bocor, temboknya juga udah pada retak. Apa yang dikeluhkan oleh Supar ke Tarno ini, ya saat itu Tarno hanya menyarankan ke Supar, kalau kamu ingin ngerubah rumah kamu, setidaknya kamu punya usaha yang lebih baik, jangan kayak gitu terus. Namun apa yang disarankan oleh Tarno itu tidak dilakukan, malah tetap bekerja ya seperti biasa. Ya alhamdulillah bagi Tarno itu, alhamdulillah adiknya itu mau kerja, yang penting kayak gitu. Dari 2 bulan ini kembali lagi ke rumah yang sudah jadi ya. Intinya udah tidak wajar itu. 2 bulan udah bisa renovasi. Memang seringnya si Supar itu pergi itu dengan salah satu orang yang dikenal di lingkungan tempat tinggal dari Tarno, itu sebut saja namanya Jarwo. Jarwo itu memang suka dengan hal-hal mistis, hal-hal klinik. Nah waktu itu Tarno itu mencari informasi lewat Jarwo. Jarwo, kamu kan sering jalan bareng sama adik saya si Supar. Sebenarnya ada apa dengan adik saya? Saya minta jawaban dari kamu jujur. Jangan kamu menutup-nutupi apa yang sebenarnya kamu ketahui. Tolong jawab jujur. Bagaimanapun juga Supar itu adik saya.
Saat itu Jarwo mungkin awal-awalnya dia berusaha untuk mengelak, menghindar, namun usaha dari Tarno itu tidak pernah berhenti untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara Jarwo dan Supar ini kemana. Karena yang diketahui oleh narasumber yaitu Pak Tarno selalu mencari informasi kemana perginya kedua orang itu, yang tak lain Supar sama Jarwo. Seringnya mereka berdua pergi itu ke tempat-tempat angker, sering diajak semedi, sering diajak ke dukun. Bahkan yang lebih parahnya, kabar yang didengar oleh narasumber itu Pak Tarno lewat istrinya Jarwo, kalau Pak Supar ingin mendapatkan pesugihan secara instan, namun pesugihan itu tanpa tumbal. Setelah mendapat informasi dari istrinya Jarwo, mungkin kurun waktunya itu hampir 3 bulan lamanya setelah renovasi rumah dengan usahanya Tarno mencari informasi lewat Jarwo. Jarwo belum mengaku. Ketika dari istrinya ini udah yakin, Pak Tarno mendatangi Jarwo kembali. Jawab yang sebenarnya. Dan Jarwo pun mengakui bahwa Supar adikmu kan Tarno, dia memang melakukan ritual pesugihan. Maksud kamu, adik saya kamu ajak melakukan ritual pesugihan? Bukan saya yang ngajak, Kang. Saya waktu itu ya memang sering mengajak dia untuk tempat-tempat keramat. Namun dari seringnya obrolan tersebut dia menginginkan sesuatu yang lebih. Nah waktu itu pun saya tidak menyarankan untuk sampai nekat ke pesugihan, saya udah melarang. Namun karena dia ketemu dengan dukun atau orang yang menjadi guru saya, kata si Jarwo, guru saya itu menjelaskan kalau kamu ingin seperti itu datang sendiri ke sana. Nah itu yang membuat saya waktu itu tidak bisa melarang adiknya sampean si Supar. Dia datang sendiri, Kang Tarno. Dia datang sendiri ke sana. Nah ritualnya saya tidak tahu. Itu yang saya ketahui, memang dia benar-benar melakukan ritual pesugihan, itu pun dari guru saya. Saat itu Pak Tarno, tolong temukan saya dengan gurunya sampean, agar saya lebih jelas apa yang sebenarnya dilakukan oleh adik saya. Dan Pak Jarwo pun mengiyakan apa yang diminta Pak Tarno untuk menemui sang guru supranatural, yang tentunya ya terkait dengan seperti dukun atau apa. Setelah waktu yang dijanjikan oleh Pak Jarwo beberapa harinya, Tarno ini datang lagi ke rumahnya Pak Jarwo naik motor untuk menjemput Pak Jarwo agar diantar ketemu sang guru spiritualnya. Dan ternyata perjalanan itu lumayan jauh, hampir 3 jam. Namun niat usaha dari Pak Tarno ini bukan hanya sekedar ingin tahu apa yang terjadi dengan adiknya yang namanya Supar, namun ingin tahu jangan sampai di antara keluarganya ada yang dijadikan syarat pesugihan. Karena sudah pasti si Supar itu tidak wajar. Karena dalam kurun waktu 3 bulan semenjak renovasi rumah, si Supar sudah punya usaha yang lain, usaha sembako di rumahnya, dan itu pun sempat membeli tanah di sekitar rumahnya. Itu dibangun kios yang dikelola oleh istrinya. Itu luar biasa si Supar. Memang bagi Pak Tarno kala itu ya sedikit pun tidak ada iri, tapi senang. Tapi karena sesuatu yang tidak wajar ini, yang tadinya senang bahagia ngelihat adiknya sukses, namun karena diambil lewat jalan pintas, ya tentunya khawatir. Khawatirnya apa nanti keponakannya ya tak lain anaknya Supar atau istrinya. Nah yang lebih parah lagi kalau misalkan ibu kandung dari Pak Tarno dan juga Supar, karena ibunya itu masih hidup, ibunya Pak Tarno. Ini yang dikhawatirkan Pak Tarno, jangan sampai kalau ritual pesugihan itu ada kaitannya dengan keluarga yang dijadikan syarat pesugihan. Itu yang membuat Pak Tarno itu meminta Pak Jarwo untuk ketemu sang guru spiritualnya. Nah ketika sampai di rumah sang guru, ini gurunya Pak Jarwo, Pak Jarwo itu sempat ketuk pintu dan salam. Dijawab salam sama sang guru spiritualnya Pak Jarwo, dan dibuka pintu dan dipersilakan masuk juga Pak Tarno sama Pak Jarwo. Tentunya Simba itu menanyakan
Siapa ini Jarwo? Ini Mbah, teman saya, ada perlu sama jenengan. Siapa kamu? Saya Tarno Mbah, ada perlu apa? Begini Mbah, kedatangan saya ini ada kaitannya dengan adik saya yang namanya Supar. Mungkin sampean ingat Mbah, si Supar. Supar. Sembari mengingat itu gurunya si Jarwo. Supar. Oh iya Supar, ada perlu apa sama Supar? Mbah, apa benar Supar itu adik saya itu melakukan ritual pesugihan? Guru spiritualnya Jarwo sempat tarik badan, sempat terdiam sejenak, dan langsung menjelaskan terkait Supar yang ritual pesugihan. Pak Tarno, adik kamu itu sempat meminta penjelasan ke saya. Yang namanya pesugihan itu tidak enak. Ada kesenangan yang diterima, namun juga ada sesuatu yang harus menjadi timbal baliknya. Saya sudah menjelaskan ke situ sama adik kamu. Saya sudah menjelaskan semuanya secara detail. Bagaimana orang yang melakukan pesugihan itu pasti akan diminta gantinya. Yang paling parah itu adalah tumbal nyawa keluarga. Namun adikmu itu malah menanyakan terkait dengan pesugihan yang tanpa tumbal. Dan waktu itu Simbah pun menjelaskan ke adik kamu Pak Tarno, yaitu Supar, pesugihan itu tidak ada yang namanya tanpa tumbal. Yang namanya tanpa tumbal itu adalah diri kamu sendiri yang menjadi tumbal. Memang tidak menumbalkan siapapun, tapi ya tetap saja itu namanya tumbal. Dan adikmu itu justru malah menanyakan kembali ke Simbah, memang ada Mbah yang seperti itu? Ya tentunya ada. Namun itu hal-hal yang jangan pernah kamu sedikit pun terfikirkan untuk seperti itu. Menumbalkan diri kamu sendiri, menumbalkan nyawa kamu sendiri, jangan. Kamu enak mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, namun ujung-ujungnya kamu meninggal. Dan ketika kamu tidak mewarisi ritual kamu, pesugihan kamu, yang tak lain kamu menjadi pengikutnya, pengikut sesembahan iblis, dan kamu harus mewarisi ke anak turunanmu. Lah kalau kamu tidak menurunkan, ya tentunya harta kamu akan habis. Memang banyak orang melakukan pesugihan itu karena pikiran sesaat, duniawi saja. Dia tidak memikirkan ke belakangnya. Nah terus adik saya jawab apa Mbah? Adik kamu itu justru malah mendengarkan, dan waktu itu dia menanyakan, memang ada Mbah tempat kayak gitu? Ya ada. Itu ada di wilayah sana. Tempatnya mohon maaf saya samarkan. Nah waktu saya menjelaskan ada tempat itu, ternyata dia datang lagi ke sini, dia minta izin sama saya mau ke sana. Nah saya waktu itu langsung larang, tapi dia tidak peduli Mbah, pokoknya saya mau datang ke sana. Nah semenjak saat itu, ya dia tidak pernah datang lagi ke sini. Mungkin sekitar sudah setengah tahun yang lalu, dia udah tidak ke sini lagi. Memang apa yang terjadi dengan adik kamu Pak Tarno si Supar itu? Mbah begini Mbah, kalau setengah tahun ya Mbah, ini 2 bulan 3 bulannya dia renovasi rumah. Terus ini 3 bulan terakhir ini dia udah punya toko sembako Mbah. Apa mungkin benar-benar dia melakukan ritual pesugihan? Kemungkinan besar iya. Nah terus yang saya pertanyakan nih Mbah sama jenengan Mbah, sampean kan ahli kebatinan, guru spiritualnya Kang Jarwo. Sebenarnya jenis ritual itu ada pantangannya enggak Mbah? Yang namanya apapun bentuk tirakat tentunya ada pantangan. Mbah saya minta tolong Mbah, bagaimana caranya agar adik saya berhenti dan juga keluargaku jangan sampai menjadi korban keserakahan si Supar. Karena adik saya udah mungkin di luar nalarnya dia, di luar akal sehatnya dia sudah terbuai hawa nafsu duniawi. Simbah itu pun menjelaskan ke Pak Tarno, begini saja Pak Tarno, kalau benar dia itu sudah bersekutu dengan iblis, tentunya setiap tahun dia harus mendatangi tempat tersebut. Itu hal yang paling pasti dia lakukan. Kalau mungkin setengah tahun yang lalu, mungkin kamu harus ingat-ingat waktu itu. Saya masih ingat itu bulan apa,
Dia coba kamu ikuti saja kemana dia pergi. Dia pasti ada di tempat sana. Mungkin di rumah tidak ada, tempat ritualnya tidak ada. Namun dia harus sowan. Ada yang setahun 3 kali, ada yang setahun sekali. Dan itu yang Simbah ketahui. Coba saja kamu telusuri sendiri, apakah adik kamu itu yang setahun 3 kali atau yang setahun sekali. Iya Mbah, jawaban dari Pak Tarno. Setelah mendapatkan kejelasan dari si guru spiritualnya Pak Jarwo, Pak Tarno pun dan Pak Jarwo itu pamitan. Mereka berdua pamitan balik lagi ke rumahnya masing-masing. Dan rasa terima kasih dari Pak Tarno untuk Pak Jarwo, ia memang sangat berterima kasih karena sudah menunjukkan bahwa adiknya memang benar-benar sudah melakukan ritual pesugihan. Setelah sampai di rumah, saat itu si Tarno ini atau narasumber ini menceritakan ke ibu kandungnya. Bu, si Supar bu, Supar kenapa? Supar itu udah durhaka bu. Maksud kamu apa sih? Wong dia seneng kok kayak gini bu. Ibu ndak tahu ya. Ini mohon maaf ya bu. Tarno ini bukannya sok tahu atau gimana bu. Tapi Supar coba ibu amati, cermati. Dan coba ibu ingat-ingat, sejak kapan si Supar itu sukses? Ibunya pun mencoba mengingat apa yang disampaikan Tarno. Dan mungkin ya setengah tahun yang lalu Tarno kalau si Supar itu sukses. Nah itulah bu, kira-kira wajar enggak bu? Tarno itu kan pekerjaannya apa? Kadang tiap bulan saja kan selalu minta beras ke sini bu. Anak-anaknya pun kadang kan kalau jajan ke sini bu. Nah kok tiba-tiba renovasi rumah yang tidak sedikit biayanya. Belum lagi dalam waktu yang sangat singkat beli tanah, buka sembako. Itu kira-kira wajar enggak bu menurut ibu? Ya kalau rezekinya orang ya wajar-wajar saja lah Tarno. Iya bu, benar, soal rezeki itu ya memang haknya siapapun untuk diberikan sang Khalik yaitu Gusti Allah. Tapi caranya loh bu, ini yang menjadi masalah itu caranya. Maksud kamu itu apa sih Tarno? Tanya ibunya. Begini bu, maaf sekali lagi bu, saya mencoba menelusuri lewat temannya si Supar, namanya Jarwo. Dan ternyata bu, kedekatan Supar sama Jarwo itu ketemu guru spiritual. Nah lewat guru spiritual itu ternyata si Supar melakukan ritual pesugihan. Astagfirullahaladzim, yang benar Tarno, anakku melakukan ritual pesugihan, adikmu? Iya bu, namun aku belum memastikan apakah benar atau tidaknya Supar itu melakukan pesugihan. Aku belum pasti, namun aku dapat arahan dari gurunya si Jarwo. Kalau Supar benar-benar ritual pesugihan, bersekutu dengan iblis, antara dia melakukan ritual setahun 3 kali atau setahun sekali. Nah yang saya khawatirkan ya bu, jangan sampai amit-amit ya bu, istrinya atau anaknya ataupun mungkin ibu atau saya dijadikan syarat pesugihan. Aku tidak mau bu. Makanya aku mencoba menelusuri kenapa Supar kok bisa spontan, singkat, bisa sukses kayak gitu. Ibunya Tarno itu sempat nangis. Tarno, tolong ya, kamu anak ibu yang paling besar dan itu satu-satunya adik kamu Supar. Ibu memang tidak punya apa-apa, cuman sawah peninggalan bapak, dan kamu pun yang kadang garap, kadang dapat, kadang enggak. Coba ya, ibu tidak mau adik kamu sesat. Cari tahu. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan untuk kamu Tarno. Iya bu, terima kasih untuk doa restunya bu. Aku akan mencari tahu apakah Supar itu benar-benar lakukan ritual pesugihan atau hanya perasaanku saja, dugaanku saja. Iya Tarno, cepat kamu cari tahu. Setelah mendapatkan izin dari ibu kandungnya, Supar pun sempat izin sama istri dan anak-anaknya yang waktu itu ya izinnya tidak serius sama ibunya. Intinya sering pergi untuk menelusuri kemana Supar itu pergi. Sudah setengah tahun lebih, si Supar itu memang sibuk dengan usahanya. Sampai waktu pun berlanjut dari bulan ke-7, 8, 9 sampai tiba 1 tahun ya.
Soal kesuksesan, mungkin sudah bisa dibilang dugaannya itu semakin menguatkan kalau si Supar itu melakukan persekutuan dengan iblis. Karena memang semakin tidak wajar, 1 tahun itu makin menggila itu kekayaannya. Bisa beli sawah, bisa punya usaha sampai beberapa karyawan pun dimiliki sama Supar. Namun setelah 1 tahun, apa yang diketahui oleh Pak Tarno yang lewat guru spiritualnya Jarwo, bersama Jarwo juga sebagai mata-mata, ya bahasanya itu ya mata-mata lah, atau orang kepercayaan si Tarno, mencoba mendekati si Supar. Apakah dia mau pergi ke tempat ritualnya atau tidak? Karena ini waktu yang dulu dia itu sempat ngomong sama guru spiritualnya si Jarwo. Nah, lewat Jarwo itulah dapat informasi kalau ternyata Supar itu mau pergi ke tempat yang dulu disebutkan sang guru spiritual, gurunya Jarwo. Nah, mendengar informasi yang pasti itu, si Tarno itu menunggu di area ritual pesugihan yang dimana di situ ketemu Sang Kuncen. Sebelum si Supar itu datang, Tarno itu datang sendiri, datang menemui Sang Kuncen di area ritual pesugihan, yang waktu itu pun tidak mudah bagi Pak Tarno untuk menemui Sang Kuncen itu. Harus nyari informasi dari satu mulut ke mulut yang lain. Hampir satu kampung itu hanya beberapa yang tahu. Itu udah mudah. Bisa dibilang ya setengah hari itu nyari itu ya baru ketemu itu sampai habis maghrib itu baru ketemu sama Sang Kuncen. Setelah ketemu dengan Sang Kuncen ini, Pak Tarno itu ya harus berpikir lebih bagaimana caranya agar Sang Kuncen itu terima. Nah, datangnya dia ke situ, dia minta untuk bisa mendapatkan jalan pintas. Nah, waktu itu dia sempat mengeluhkan lah, seakan-akan mengeluh lah. Ini cuman itu hanya sebatas pikiran kosong. Dalam arti pikiran kosong itu hanya rekayasa agar bagaimana caranya dia diterima Sang Kuncen. Setelah diizinkan masuk sama Sang Kuncen, dia pun menceritakan kalau dia ingin pesugihan. Di situ ada beberapa penjelasan dari Sang Kuncen. Kalau di sini itu jenis pesugihannya ada pinjaman bank gaib, ada tumbal nyawa sendiri, ada tumbal keluarga. Tapi rata-rata orang kesini biasanya menumbalkan nyawa sendiri. Nah, kamu sendiri maunya apa? Itu tanya Sang Kuncen sama Pak Tarno. Saat itu Pak Tarno pun menanyakan terkait dengan tumbal nyawa sendiri ini ataupun dengan tumbal keluarga. Itu ditanyakan, Mbah, kalau yang tumbal keluarga itu bagaimana, Mbak? Ya kamu setiap tahun harus menumbalkan nyawa, tukar harta dengan keluargamu, dan kamu setiap tahun harus ritual kesini. Nah, terus di rumah ada kamar khusus atau enggak, Mbak? Itu pasti ada. Nah, sedangkan si Supar, sepengetahuan si Pak Tarno itu di rumah itu udah ada yang namanya kamar ritual. Saat itu pun ditanyakan kembali terkait dengan tumbal nyawa sendiri. Mbah, kalau yang di rumah itu tidak harus ada kamar ritual, itu yang apa, Mbah? Tumbal nyawa sendiri. Namun dia harus datang ke sini lagi langsung untuk bertemu dengan sesembahannya. Jadi seperti itu, Mbah. Nah, kira-kira saya pantasnya yang mana? Sebentar. Kamu namanya siapa? Bukan nama asli yang dijelaskan si Tarno. Bukan nama asli. Dia pakai nama samaran. Nah, ketika di Terawang ya tidak ketemu. Kamu bukan di sini. Kamu tidak bisa ritual pesugihan di sini. Kamu mungkin ritualnya di sana. Ada tempat pesugihan yang lain dan kamu bukan di sini. Kamu bisa, cuman bukan di sini. Dan apa yang di Terawang oleh Sang Kuncen dengan nama yang lain, bukan nama Pak Tarno, ya tentunya ya Pak Tarno tidak bisa diterima di situ. Itu memang sudah diketahui oleh Pak Tarno kalau dia ke situ, bukan nama aslinya. Setelah mendapat penjelasan dari Sang Kuncen bahwa terkait dengan tidak adanya kamar ritual di rumah, sudah pasti ini adiknya yang namanya Supar, pasti ritual tumbal nyawa sendiri. Dan Pak Tarno yang sudah dijelaskan sama Sang Kuncen bahwa pesugihannya bukan di situ, namun Pak Tarno itu masih menanyakan terkait dengan tumbal nyawa sendiri. Mbah, kalau tumbal nyawa sendiri yang tidak ada kamar ritualnya, Mbah, itu pantangannya apa, Mbah? Pantangannya itu nggak ada. Yang penting dia setiap tahun datang ke sini. Hanya itu, Mbah. Iya, hanya itu. Karena dia sudah menjanjikan bahwa dirinya akan menjadi pengikut setelah dia meninggal.
Cuman itu, tidak ada pandangan yang lain. Beneran Mbah dari yang lain? Dia sebenarnya ada, cuman ini kan kerahasiaan antara orang yang melakukan dengan sesembahnya, itu pasti ada. Namun yang setahunya si Mbah, ya dia pokoknya harus ritual. Yang setahunya si Mbah seperti itu. Masalah perjanjian di dalamnya itu urusan si pelaku dengan sesembahnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sang Kuncen, Pak Tarno yang memang tidak mendapatkan izin atau melakukan ritual pesugihan di situ, ya dia sempat bilang sama Sang Kuncen, Mbah, jadi saya akan ke selatan saja Mbah, saya akan mencari dukun yang di sana Mbah, saya akan mencari pesugihan di sana Mbah, tapi di sana kuncenya siapa Mbah? Disebutkan nama kuncenya, itu wilayah selatan. Ini perumpamaan ya, maaf. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sang Kuncen tadi, tentunya Pak Tarno pamitan, Mbah, saya permisi Mbah, mohon maaf Mbah, ini hanya sedikit untuk si Mbah. Pak Tarno tentunya tidak merem lah, intinya dia tetap ngasih sedikit untuk Sang Kuncen ya, karena memang itu sudah pekerjaan dari Sang Kuncennya, terima amplop dari tamunya. Pak Tarno sempat keluar balik sekitar jam 10 malam ini, dia balik ke rumah. Setelah balik ke rumah menjelaskan ke ibu kandungnya bahwa apa yang dilakukan oleh Supar itu tumbal nyawa sendiri. Orang tuanya sedikit lega. Leganya apa? Keluarganya tidak ada yang akan ditumbalkan. Namun kembali lagi, bagaimana caranya agar Supar kembali sadar? Itu yang dipikirkan oleh Tarno dengan ibu kandungnya. Setelah mengetahui apa yang akan terjadi dengan Supar, setelah beberapa harinya, memang Supar benar-benar berangkat. Yang waktu itu Tarno itu sempat lewat istrinya, sering main ke rumah adik iparnya, yaitu istrinya si Supar. Dan memang Supar kurang lebihnya itu 1 minggu itu tidak dari rumah. Nah waktu istrinya ditanyakan, yang sebut saja di sini namanya Lastri ya, ditanya sama Tarno dan juga istrinya Pak Tarno, Lastri, suami kamu kemana si Supar? Dia lagi pergi kan Mbak. Pergi kemana? Yang ngurus pekerjaan katanya sih. Cuma tidak tahu, dia cuma izin sampai 1 minggu nanti tidak balik. Pokoknya saya diminta ngurus semuanya. Beneran 1 minggu? Iya. Ya saya tidak tahu, pokoknya itu urusan suami saya. Dan di saat yang namanya si istrinya itu menjelaskan, dan Pak Tarno yang sudah mendapatkan kejelasan dari istrinya tanpa pikir panjang, dia ingin tahu langsung apakah benar dia itu ke tempat Kuncen yang kemarin. Dan 3 hari sebelum Supar itu berangkat ritual, Pak Tarno kan udah berangkat duluan ketemu Sang Kuncen tadi. Nah ketika mendengar penjelasan dari istrinya, 2 hari setelah mendapat penjelasan dari istrinya tadi, Pak Tarno langsung berangkat lagi menemui Sang Kuncen, menanyakan apakah ada namanya Supar ke sini. Saat itu Sang Kuncen menanyakan kembali, memangnya kamu apanya Supar? Mbah, saya ini kakaknya Mbah. Oh itu adik kamu. Iya dia lagi ritual. Nanti juga selesai paling 5 hari lagi. Nah kamu gimana? Katanya mau ke selatan. Iya Mbah. Nah saya minta bantuan adik saya Mbah, untuk bisa ngantar saya ke sana. Oh kamu juga ingin seperti adik kamu. Nah kamu udah datang ke sana belum? Belum Mbah. Kata adik saya itu harus siap modal dulu Mbah, masih mah dulu. Ya udah, adik kamu ada di dalam, dia lagi ritual. Di mana Mbah? Ada di dalam, di kamar si Mbah yang sudah si Mbah sediakan. Boleh Mbah saya lihat? Jangan, dia lagi semedi. Intinya bagi Pak Tarno sudah yakin kalau Supar ada di tempat itu. Dan setelah apa yang diyakini dan memang benar kalau si Supar itu ada di tempat pesugihan di rumah Sang Kuncen, Tarno balik. Dia mulai menjelaskan ke ibu kandungnya, ke istrinya si Supar juga. Lastri, dia kan ada apa? Suami kamu udah pulang belum? Belum Kang. Ini udah 3 hari lebih. Ini udah 4 hari ini dia tidak balik. Nah dia katanya mau apa? Ya dia katanya mau ngurus kerjaan di luar kota. Lastri, kamu harus tahu ya, suami kamu saat ini ada di tempat yang kamu tidak ketahui. Mungkin kamu mengira kalau suami kamu itu mengurus pekerjaan. Namun coba kamu ingat, kira-kira suksesnya kamu dengan toko sembako, tempat usaha yang lain dan rumah yang sudah luar biasa ini,
Kira-kira dapat dari mana? Bingung Lastri sesaat. Maksudnya sampean apa ya Kang? Kamu telusuri sendiri Lastri. Kira-kira wajar ndak setahun ini kamu bisa punya segalanya kayak gini? Ya saya juga bingung ini Kang. Saya ngerasa kok aneh ya. Dalam waktu yang singkat aku bisa punya rumah bagus, punya mobil, punya sawah, punya tempat usaha yang lain. Itu suami saya itu kerjaannya apa ya? Saya sendiri nggak tahu Kang. Katanya dia itu pokoknya sering keluar kota. Kadang 2 hari dia katanya punya usaha di sana. Saya nggak tahu. Cuman saya tuh diminta ngurus keluarga aja itu kan. Ya sudah, gini aja Lastri. Ini saya mohon maaf ngomong sama kamu apa adanya. Supar saat ini ada di tempat ritual pesugihan. Kang, maksudnya sampean suamiku ritual pesugihan kan? Iya. Aku kemarin baru datang ke sana dan mendapat penjelasan langsung dari kuncenya kalau adikku suami kamu itu benar-benar sudah bersekutu dengan iblis. Aku juga bingung harus bagaimana mengingatkan adikku sendiri yang tadi suami kamu Lastri. Yang aku khawatirkan ketika dia lagi ritual ya, kamu atau anak-anak kamu yang juga keponakanku yang sudah saya anggap seperti anakku sendiri. Aku tidak mau kamu dan anak-anakmu itu meninggal gara-gara suami kamu. Kang, aku takut kayak gini kan. Pantesan aku dari kemarin itu dimimpikan terus kalau suamiku itu diajak orang. Bahkan bukan lagi orang seperti kayak sosok apa. Pokoknya aku sering dimimpikan kayak gitu kan. Aku benar-benar takut. Itu dari Lastri. Kamu mimpi apa Lastri? Pokoknya aku mimpi banyak sekali kan. Bahkan setiap malam itu aku kadang tidur dan nyenyak. Kadang ketika bangun melihat suamiku wajahnya hitam legam. Aku takut. Tapi ketika aku mencoba sadar ini suamiku. Tapi ketika aku baru bangun sering lihat suamiku itu udah kayak orang. Pokoknya aku udah berani kan. Takut bener. Ternyata ini. Nah terus aku harus gimana kan? Aku harus gimana? Tolong bantu aku. Begini saja Lastri, kamu kan udah tahu memang kamu udah ngeliat langsung. Kalau kamu pengen yakin, ayo ikut saya. Enggak, aku udah percaya sampean Kang. Ya sudah, terus apa yang harus aku lakukan? Kamu sebagai istri dan anak-anak kamu, didiklah anak-anak kamu untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta yaitu Gusti Allah. Kalau bisa ya Lastri, setiap malam kamu bangun salat malam, salat hajat dan didik anak-anak kamu. Suruh ngaji di madrasah, suruh ngaji setiap habis maghrib dan sering baca ayat al-suci di rumah. Dan insya Allah itu akan membuat suasana rumah itu jadi lebih adem. Tidak mungkin hawanya itu tidak nyaman. Dan ini terkait dengan suamimu, tentunya dia tidak akan suka. Kalau memang benar dia tidak suka, itu semakin membuktikan kalau dia tidak menginginkan rumah ini digunakan untuk beribadah. Itu saja pesan saya sama kamu Lastri. Kang, aku minta tolong Kang. Tolong apa lagi Lastri? Boyo udang pakai atau apa sih Kang biar suami saya itu sadar. Insya Allah saya akan bantu. Nanti kalau suami kamu udah pulang. Setelah apa yang disampaikan oleh Kang Tarno tadi, Lastri pun memang meminta untuk mengundang praktisi yaitu seorang kiai. Setelah Supar kembali pulang, di rumah Supar itu sempat terjadi keributan yang tak lain cekcok dengan istrinya. Karena istrinya itu tidak terima kalau Supar itu melakukan ritual pesugihan. Bahkan sampai terucap dari Supar ke Lastri yang mengadukan ke Tarno, yang kala itu datang sembari nangis-nangis. Kalau dia mengakui bahwa aku tidak akan menumbalkan siapapun, maka aku hanya numbalin diri sendiri. Itu diceritakan oleh Lastri dengan kedatangan itu nangis-nangis. Nah saat Lastri nangis dengan anak-anaknya, ibunya Pak Tarno meminta Lastri dan anaknya itu untuk tinggal di rumah ini sementara Supar sendirian. Tarno berangkat sendiri ke rumah Supar menemui Supar yang saat itu Supar itu memang baru pulang dari ritualnya. Tarno tanpa pikir panjang ngomong sama Supar, Supar, kamu itu adik aku satu-satunya dan kamu itu juga anak ibu. Ibu sudah tidak sedikit pun meridoi
apa yang kamu lakukan, kakangmu ini sudah tahu kalau kamu itu datang ke Kuncen untuk melakukan ritual pesugihan dengan tumbal nyawamu sendiri. Kang, sama ndak usah ikut campur. Ini urusanku, jangan ikut campur. Jadi karena kamu, istriku dan anak-anakku kabur. Ternyata kamu ya Kang, kamu itu maunya apa sih Kang? Kamu pengen tahu maunya aku, Supar. Aku tuh pengen kamu jadi orang bener, bukan seperti ini. Tapi kamu ya justru malah sesat kayak gini. Udahlah Kang, kamu mending pergi. Jangan ganggu aku. Istriku mau ninggalin aku silahkan. Anak-anakku mau tinggal sama kamu silahkan. Urus. Tapi aku akan menikmati kekayaanku. Dan aku akan punya istri lagi. Aku akan cari istri lagi. Ngapain ngurusin istri yang gak mau dengan kekayaan seperti saya ini. Camkan Supar. Aku kakakmu. Dan itu di rumah ada ibu dan istri kamu. Dia yang tidak meridhoi dan tidak mengizinkan kamu seperti ini. Kamu bakal sengsara, Supar. Buktikan, Kang. Buktikan. Baiklah, aku akan buktikan. Yang dilakukan Tarno ketika si Supar yang sudah tidak lagi mau menghiraukan nasihat dan saran dari kakaknya. Pak Tarno balik. Dia bilang sama istrinya untuk tinggal di rumah ibunya. Bersama istrinya Pak Tarno juga. Bersama keponakannya sementara Supar, ya dia menikmati hasil kekayaan dengan pesugihannya. Dan kurang lebihnya sekitar setengah bulan semenjak kejadian tadi, apa yang dilakukan oleh Tarno itu di rumah, dia selalu berdoa berharap semoga suaminya si Lastri yang tadinya Supar itu sadar. Sampai ibu kandungnya hampir setiap malam itu bermunajat. Ibu kandungnya Tarno, ibu kandungnya Supar itu bermunajat agar si Supar itu disadarkan dan dapat pintu hidayah untuk kembali menjadi orang yang beriman akan Gusti Allah. Namun yang terjadi ketika seorang ibu yang berdoa untuk anaknya, anak itu mengalami sebuah musibah yang di luar dugaan. Mungkin inilah yang namanya doa mustajab seorang ibu. Setengah bulan semenjak ibu kandungnya Supar, ibu kandungnya Pak Tarno, hajat tiap malam yang meminta Supar untuk kembali ke jalan yang benar. Yang terjadi sama Supar setengah bulannya itu Supar jatuh sakit. Dan sakitnya ini ya bisa dibilang awal mula kehancuran daripada harta bendanya. Karena dalam keadaan sakit itu, dia Supar itu sempat masih sombong lah dia karena kan punya segalanya. Lewat orang yang dipercaya ngebawa ke rumah sakit. Namun yang terjadi, Supar tidak kunjung sembuh. Bahkan sampai akhirnya dia meminta orang untuk datang menjemput istrinya yang secara tidak langsung menjemput ibunya, yaitu ibunya Tarno juga, untuk menemui Supar yang ternyata setelah kurang waktu 4 bulan semenjak Lastri sudah tidak pernah balik lagi menemui Supar, Supar sudah dalam keadaan tidak bisa berbuat lebih, yang tak lain hanya terkapar di tempat tidur. Dan yang terjadi sama Supar ya, apapun yang dimiliki oleh Supar ya tentunya harta itu akan terkikis. Setelah Supar meminta seluruh anggota keluarganya balik, termasuk ibu kandungnya Pak Tarno yang dibantu oleh praktisi, Supar itu memang tidak bisa untuk kembali ke jalan yang benar. Yang tak lain dia meninggal dalam pelukan iblis karena usaha dari Pak Tarno. Yang ibunya menangis ketika memegang tangan Supar untuk kembali bersahadat. Namun yang terjadi, Supar tidak bisa berkata-kata, hanya bisa ya mungkin menghela nafas yang terakhir, yang tersengal-sengal dengan keadaan mata melotot. Dan lebih parahnya ketika si Supar yang memang meninggal belum sempat bersahadat. Ya Allah alam bisawab apa yang diceritakan Pak Tarno ini, karena kemungkinan besar Tarno hanya bersahadat dalam hatinya. Karena mulutnya udah terkunci, hanya ngorok yang terdengar, hanya mata yang melotot nggak bisa terpejam sampai mata dipejamkan dalam keadaan meninggal. Dan setelah si Supar itu meninggal, memang banyak kejadian yang tak wajar di rumahnya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan ritual pesugihan yang mungkin sesembahnya itu menginginkan Supar itu untuk menjadi pengikutnya. Namun usaha dari Pak Tarno dan keluarganya bahwa hampir setiap malam setelah Supar itu meninggal, memang banyak kejadian yang tak wajar, yang tak lain Supar itu sering menampakkan diri di rumah pesugihannya. Dan semenjak Supar meninggal dan 7 hari dimakamkan itu, ya alhamdulillahnya yang penting Supar sudah tidak lagi mengganggu istri dan anak-anaknya. Dan rumah itu pun masih ditempati istri dan anak-anaknya si Supar, yang lain Lastri dan semua anaknya. Namun kembali lagi terkait dengan harta pesugihan,
apapun yang dimiliki oleh Supar, walaupun istrinya mengelola banyak karyawan, namun semua itu seperti kayak hilang begitu saja. Dan nasihat dari Pak Tarno untuk anak-anaknya Supar, untuk tetap mencari dan mengais rezeki dengan keringatmu. Insya Allah itu akan menjadikan kesuksesan kalian, keponakanku. Dan itu yang disampaikan Pak Tarno untuk anak-anaknya Lastri yang talent, anak almarhum dari Supar. Dan semenjak saat itu ya alhamdulillah semuanya bisa tenang kembali. Namun cerita terkait dengan tumbal nyawa sendiri benar-benar nyata adanya yang talent dari adik kandung dari Pak Tarno sendiri. Dan dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.